Bukan masalah soal lebih NKRI, tetapi pemahaman NKRI-nya sudah benar apa belum. Tidak pernah kan kita mendengar dari mulut para kabib-kabib ini mengeluarkan kata-kata kita harus jaga mati-matian Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus amalkan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik yang benar. Tidak pernah kan kita dengar dari mulut para kabib-kabib ini seperti itu. Nah, dari poin ini ya, poin tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa para kabib-kabib ini dalam praktek mereka bersosialisasi di masyarakat Nusantara ini, mereka jelas-jelas merusak nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang cinta NKRI yang saya beri judul, apakah kabib-kabib keturunan imigran Yaman tersebut cinta NKRI? Seringkali kita dengar mereka melemparkan narasi-narasi seolah-olah ada kelompok-kelompok yang merasa paling NKRI atau sok NKRI. Nah, kita jangan dibuat bingung oleh narasi yang mereka lempar itu, yaitu dengan bagaimana cara kita memahami cinta NKRI dengan benar. Jadi tidak sekedar kita memahami arti dari NKRI, tapi kita harus memahami makna cinta NKRI yang benar itu seperti apa. Di sini saya pribadi belajar mencermati para kiai-kiai Nusantara dalam mencintai NKRI itu seperti apa. Itu saya cermati, saya pelajari ya. Nah, dari situ saya mendapatkan 2 poin terpenting. Yang pertama, kita sebagai anak bangsa yang tidak ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan dari tangan para penjajah, itu kita harus berterima kasih kepada para pendiri bangsa agar kita menjadi anak-anak bangsa atau putra-putra Nusantara yang tahu diri. Poin yang kedua yaitu bagaimana cara kita dengan latar belakang kita yang berbeda-beda, dengan profil kita yang berbeda-beda, ikut serta mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif semampu dan sebisa kita masing-masing. 2 poin tersebut yang saya cermati dari saya belajar bagaimana cara mencintai NKRI dengan benar dari para masyaikh Nusantara ya. Jadi yang pertama tadi kita harus berterima kasih kepada para pendiri bangsa ya. Lalu bentuknya bagaimana? Jadi cinta NKRI itu seperti halnya sholat. Sholat itu kita tidak bisa sholat dengan meninggalkan perangkat-perangkatnya sholat atau syarat sahnya sholat gitu ya. Di antaranya itu kita harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Di antaranya lagi kita juga harus menutup aurat dan sebagainya ya. Itu perangkat dari sholat atau syarat sah dari sholat. Tanpa perangkat tersebut maka sholat kita tidak akan benar. Begitu juga kita dalam mencintai NKRI. Tanpa kita memahami perangkat apa saja untuk kita mencintai NKRI, tentu makna pemahaman kita akan cinta NKRI tersebut akan menjadi salah atau bahkan fatal ya. Lalu apa saja perangkat dari cinta NKRI tersebut? Kita ketahui bersama bahwa NKRI tersebut adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa, yang artinya kurang lebih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengapa dikatakan kesatuan? Karena sebelum berdiri NKRI, Nusantara ini terdiri dari banyak kerajaan-kerajaan yang sebagian tidak bersatu bahkan bermusuhan ya. Dikarenakan adanya penjajahan dalam waktu ratusan tahun, maka akhirnya menjadi bersatu semua kerajaan yang ada di Nusantara ini untuk bersama-sama mengusir penjajah dari Nusantara tercinta ini. Nah, akhirnya setelah Nusantara mempunyai kesempatan untuk memerdekakan diri, dibentuklah suatu negara dengan kesepakatan dari semua kerajaan yang ada di Nusantara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara yang asalnya terdiri dari bermacam-macam dan banyak kerajaan yang ada di Nusantara ini. Maka dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi NKRI ini suatu kesepakatan dari para pendiri bangsa ya, para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, yang telah mengorbankan segalanya, termasuk berkorban bukan hanya ribuan nyawa ya, tapi bahkan jutaan nyawa untuk bisa mencapai kemerdekaan yang berikutnya dihadiahkan kepada kita semua sebagai anak-anak putra Nusantara ini. Nah, lalu apa kesepakatan lain di samping NKRI? Seperti kita ketahui bahwa juga ada kesepakatan tentang Pancasila. Berikutnya lagi Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya lagi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi para pendiri bangsa tersebut menyepakati berdirinya bangsa ini dengan 4 pilar ya. 1. NKRI. Yang kedua Pancasila. Yang ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat Bhinneka Tunggal Ika.
Nah, dari sini maka jika kita mencintai NKRI, maka kita juga harus mencintai dan menjaga 4 pilar ini dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa kita jika diperlukan. Mengapa kita harus menjaga dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa kita jika diperlukan? Karena para pendiri bangsa, para leluhur-leluhur bangsa ini, untuk mendapatkan kesepakatan tersebut, untuk mendirikan NKRI ini, para beliau juga telah mengorbankan segala sesuatunya. Tidak hanya sekedar harta benda, tetapi juga jiwa, raga, bahkan nyawa. Maka di sini kita sebagai anak-anak bangsa yang tidak ikut berjuang untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, jika kita ingin menjadi anak-anak bangsa yang tahu diri, yang tahu terima kasih, maka 4 pilar tadi yang diwariskan oleh para leluhur pendiri bangsa tersebut harus juga kita jaga dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa jika diperlukan. Maka disinilah yang artinya NKRI harga mati, Pancasila harga mati, Undang-Undang Dasar 1945 harga mati, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Itu maknanya harga mati di situ. Kita siap untuk menjaga 4 pilar tersebut dan rela mengorbankan apapun yang kita punya jika diperlukan. Jadi dari sini kita tidak bisa lagi bingung atas narasi-narasi yang dilemparkan dari kelompok-kelompok radikalisme dan juga para kabib-kabib keturunan imigran zaman ini ya, yang mereka seringkali melempar narasi bahwa kita-kita ini sok lebih NKRI. Bukan masalah sok lebih NKRI, tetapi pemahaman NKRI-nya sudah benar apa belum gitu. Coba kalau kita mau mencermati, pernahkah dari mereka, entah dari para kabib-kabib ini ya, ataupun dari kelompok FPI, HTI, atau kelompok radikal yang lain, pernahkah mereka mengatakan Bhinneka Tunggal Ika harus kita jaga, Bhinneka Tunggal Ika harus kita lestarikan? Tidak pernah kan? Tidak pernah kan kita mendengar dari mulut para kabib-kabib ini mengeluarkan kata-kata kita harus jaga mati-matian Bhinneka Tunggal Ika, kita harus amalkan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik yang benar. Tidak pernah kan kita dengar dari mulut para kabib-kabib ini seperti itu? Ya kan? Mengapa begitu? Karena mereka justru dalam hal satu ini Bhinneka Tunggal Ika, mereka justru sangat-sangat jelas dan nyata telah berusaha merusak Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya kita semua jaga dan kita rawat bersama-sama agar Bhinneka Tunggal Ika tetap tegak berdiri dan diamalkan di bumi pertiwi Nusantara ini. Benar apa tidak coba? Maka jika kita memahami bagaimana cinta NKRI dengan benar, maka kita tidak akan lagi bisa dibuat bingung oleh narasi-narasi yang mengatasnamakan cinta NKRI, tetapi sebetulnya mereka itu akan merusak keutuhan daripada NKRI yang kita cintai bersama ini. Nah, dari poin ini ya, poin tentang Bhinneka Tunggal Ika, kita akan bisa melihat dengan jelas bahwa para kabib-kabib ini dalam praktek mereka bersosialisasi di masyarakat Nusantara ini, mereka jelas-jelas merusak nilai-nilai dari Bhinneka Tunggal Ika. Mereka jelas merasa derajat mereka bukan hanya lebih tinggi daripada yang lain, tetapi jauh lebih tinggi daripada suku-suku atau ras-ras yang lain. Ya, ini jelas sekali para kabib-kabib ini ya. Di sini jelas mereka itu telah berupaya menghilangkan Bhinneka Tunggal Ika, menghilangkan makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun mulut mereka itu tidak mengatakannya. Makanya tidak pernah terdengar dari mulut mereka keluar kata-kata kita harus jaga Bhinneka Tunggal Ika bersama-sama. Tidak akan pernah sampai kapanpun. Benar apa enggak? Begitu juga kelompok-kelompok yang dinyatakan radikalisme oleh negara, yaitu FPI, yang FPI sendiri juga sebetulnya organisasi milik kabib-kabib ya. Terus HTI, atau NII, atau JI, semua itu mereka tidak pernah mengucapkan Bhinneka Tunggal Ika. Kadang-kadang mereka mengucapkan Pancasila itu juga sebetulnya hanya mulutnya saja. Karena sebetulnya mereka mempunyai ideologi yang berbeda, yang jika mereka menguasai bangsa kita, maka ideologi Pancasila yang menjadi salah satu pilar dari berdirinya bangsa kita ini akan mereka ganti dengan ideologi yang mereka bawa. Saat ini saya merasa pemahaman tentang cinta NKRI ini sangat perlu kita pahami bersama-sama ya. Dan kita semua termasuk diri saya merasa sangat perlu pada saat-saat seperti ini, saat sekarang ini ya, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme bahkan patriotisme pada diri kita masing-masing. Karena jika kita mencermati pola tingkah dari para kabib-kabib ini, para kelompok-kelompok yang dinyatakan oleh negara sebagai kelompok yang radikal ini, mereka ini semua masih sangat aktif melancarkan gerakan-gerakan yang berupaya terindikasikan untuk merebut dan menguasai NKRI yang kita cintai bersama-sama ini ya. Jadi dari sini kita semua harus berusaha menumbuhkan jiwa kebangsaan kita, jiwa nasionalisme kita,
jiwa patriotisme kita sebagai anak keturunan para leluhur bangsa, yang semua para leluhur bangsa tersebut adalah orang-orang yang mempunyai mental pejuang ya. Dimana kita juga ketahui bahwa nenek moyang dari bangsa Nusantara ini adalah para pelaut-pelaut ulung. Tentunya para beliau itu juga mempunyai mental yang ulung semua ya. Nah, kita sebagai anak keturunannya, kita juga harus membangun mental ulung kita tadi agar kita tidak malu dengan leluhur kita. Baik itu kita yang sebagai keturunan dari para wali songo, ataupun kita yang sebagai keturunan raja-raja Nusantara, atau bahkan kita yang sebagai keturunan dari para pelaut ulung yang menjadi nenek moyang bangsa Nusantara ini. Nah, belakangan ini saya pribadi memang mencermati juga bahwa di samping spiritualisme Nusantara ini sudah mulai muncul di permukaan ya, dikarenakan keadaan Nusantara yang sekarang ini yang memang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Di samping itu juga harimau-harimau Nusantara saya pribadi mengamati juga mulai turun gunung. Walaupun saya lihat hanya sebagian kecil saja yang tampil di publik atau di media sosial ya. Para beliau semua itu jelas sangat peduli, sangat prihatin dengan keadaan yang sedang menimpa bangsa kita ini. Maka kita sebagai putra-putri bangsa, saat ini kita harus siaga dan siap karena terindikasikan nanti setelah Pilpres, jika capres yang mereka dukung yaitu 01 itu kalah, mereka terindikasikan akan membuat keonaran atau kerusuhan yang mungkin bisa saja skalanya menjadi skala nasional. Nah, tidak ada buruknya ya jika kita semua yang mencintai NKRI ini bersama-sama untuk siaga dan siap jika hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Nah, dari apa yang saya sampaikan tadi cukup jelas ya bahwa para kabib-kabib keturunan imigran zaman ini mereka tidaklah mempunyai rasa cinta dengan NKRI dengan benar ya. Bahwa para kelompok-kelompok yang dinyatakan oleh negara sebagai kelompok yang radikal, mereka juga tidak mencintai NKRI dengan benar ya, meskipun dari mulut mereka itu biasa keluar pro NKRI, tapi itu hanya tipu muslihat, itu hanya kedok mereka untuk bisa merekrut simpatisan-simpatisan yang akan mereka jadikan sebagai budak-budak mereka ya, sebagai prajurit-prajurit mereka ya jika suatu saat mereka perlukan ya. Jadi kita harus menjaga 4 pilar yang merupakan warisan dari para leluhur pendiri bangsa itu dengan segenap jiwa, raga, bahkan nyawa jika diperlukan. Disitulah arti atau makna dari NKRI harga mati. Itu sebagai bentuk kita sebagai putra-putri bangsa, putra-putri Nusantara yang tahu diri, yang tahu terima kasih kepada jasa-jasa para pendiri bangsa. Kurang lebihnya seperti itu dulu dari saya. Jika ada penuturan dari saya yang salah atau tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka!